Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks bagian kedua, yaitu dengan metode setengah reaksi. Langsung saja kita simak ya. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang penyetaraan reaksi redoks, yaitu dengan metode Bilox. Nah, masih ingatkah kalian dengan reaksi redoks? Apa sih reaksi redoks itu? Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Nah, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan Bilox. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan Bilox. Kita lihat contoh berikut. MnO ditambah dengan PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Kita amati yang berwarna hijau, MnO menjadi MnO4-. Mn di sini Biloxnya adalah plus 2, sedangkan O adalah min 2. Nah, Mn pada MnO4- adalah plus 7, dan O adalah min 2. Kita lihat perubahan Bilox Mn dari plus 2 menjadi plus 7. Di sini, Mn mengalami kenaikan Bilox, sehingga MnO menjadi MnO4- mengalami reaksi oksidasi. Berikutnya, kita simak yang berwarna merah. PbO2 menjadi Pb2+. Pb Biloxnya adalah plus 4 dalam PbO2, sedangkan O-nya adalah min 2. Pb dalam Pb2+ adalah plus 2. Maka, dari Pb4+ menjadi Pb2+ di sini mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga reaksinya merupakan reaksi reduksi. Paham ya anak-anak? Nah, biar kalian tidak terlalu penasaran, bagaimana sih penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi? Kira-kira apa ya bedanya dengan metode Bilox? Langsung saja kita simak contoh dari penyetaraan reaksi redoks. Setarakanlah MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Langkah yang pertama adalah tulislah kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi dalam bentuk ion. Tadi kita sudah pelajari bahwa MnO menjadi MnO4- di sini mengalami reaksi oksidasi. Karena itu kita bisa tuliskan setengah reaksi oksidasinya. MnO menjadi MnO4-. Kemudian PbO2 pada slide sebelumnya kita sudah pelajari bahwa PbO2 menjadi Pb2+ itu mengalami reaksi reduksi. Jadi bisa kita tuliskan juga reaksi setengah oksidasinya. Reaksi setengah reduksinya. Jadi reaksi reduksinya PbO2 menjadi Pb2+, reaksi oksidasinya MnO menjadi MnO4-. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita lanjutkan pada langkah yang kedua. Setarakan jumlah atom unsur masing-masing. Kita lihat Pb di sini jumlahnya ada 1, sedangkan Pb pada Pb2+ juga ada 1. Jadi jumlah atomnya tidak perlu kita setarakan karena sudah sama. Kemudian Mn pada MnO dan Mn pada MnO4- itu jumlahnya juga sama dengan 1. Jadi tidak perlu kita setarakan juga. Lanjut kita pada langkah yang ketiga, setarakan jumlah oksigen dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan oksigen.
sejumlah O yang dibutuhkan. Kita lihat pada reaksi reduksi, PbO2 menjadi Pb2+. Kalian amati yang berwarna hijau. PbO2 jumlah O-nya ada 2 di kiri. Sedangkan di kanan pada Pb2+, O-nya tidak ada atau 0. Maka jumlah yang kekurangan O ada di sebelah kanan. Karena itu kita tambahkan H2O sebanyak 2 agar jumlah O-nya sama. Lanjut pada reaksi oksidasi, MnO menjadi MnO4- di sini. MnO O-nya ada 1 di kiri, sedangkan MnO4- O-nya ada 4 di kanan. Maka jumlah yang kekurangan O adalah MnO, sehingga di kiri kita tambahkan H2O sebanyak 3. Kalian bisa hitung jumlah O di kiri dan di kanan untuk masing-masing reaksi. Bagaimana anak-anak? Masih fokus? Kita lanjutkan pada langkah yang keempat. Setarakan jumlah hidrogen atau H dengan menambahkan H+ untuk asam pada ruas sebaliknya. Sejumlah H+ yang dibutuhkan. Kita lihat untuk reaksi reduksi pada langkah 4. PbO2 menjadi Pb2+ ditambah 2H2O. 2H2O memiliki H sebanyak 4, jadi H2 kalikan 2. Maka di kanan supaya setara kita tambahkan H+, yaitu sebanyak 4. Jadi ditambah 4H+ di kiri. Kemudian untuk reaksi oksidasi, MnO menjadi MnO4-, MnO ditambah 3H2O menjadi MnO4-. Di sini hanya dibutuhkan sebanyak 6, sehingga di kanan kita tambahkan 6H+. Amati yang berwarna ungu ya. Selanjutnya langkah yang kelima, setarakan jumlah muatan dengan menambah elektron atau E-. Reaksi reduksi, PbO2 ditambah 4H+ menjadi Pb2+ ditambah 2H2O. Kita hitung dulu muatan di kiri. 4H+ muatannya adalah plus 4. Sedangkan di kanan muatannya adalah plus 2 pada Pb2+. Maka di kiri kita perlu tambahkan 2E- sehingga muatan di kiri dengan di kanan sama. Oksidasi MnO ditambah 3H2O menjadi MnO4- ditambah 6H+. Kita hitung muatan di kiri karena tidak ada ionnya maka muatannya 0. Sedangkan di kanan MnO4- dan 6H+ berarti min 1 ditambah 6 sama dengan plus 5. Agar jumlah muatan di kiri dan di kanan sama, maka di kanan kita tambahkan 5E-. Bagaimana anak-anak? Tidak ada kesulitan? Langkah yang keenam selanjutnya setarakan jumlah elektron atau E-nya. Nah, pada reaksi reduksi tadi kita sudah menambahkan elektron sebanyak 2 di kiri, jadi plus 2E-. Kemudian di reaksi oksidasi kita sudah menambahkan 5 elektron di kanan. Maka kita harus setarakan karena jumlah elektronnya tidak sama. Untuk menyetarakan bisa kita kalikan silang. Jadi 2 elektron kalikan 5 dan pada reaksi oksidasi kita kalikan 2. Sehingga persamaan reaksinya menjadi PbO2 kalikan 5 maka menjadi 5 PbO2 pada reaksi reduksi. Kemudian ditambah 4H+ kali 5 menjadi 20H+. 2 elektron atau 2 E- kalikan 5, maka ditambah 10 E- menjadi Pb2+ kali 5 berarti 5 Pb2+, 2H2O kali 5 berarti 10H2O.
Selanjutnya pada reaksi oksidasi pada baris paling bawah, 1 MnO kali 2 berarti 2 MnO, 3H2O kali 2 berarti 6H2O, menjadi 1 MnO4- kali 2 berarti 2 MnO4- ditambah 6H+ kali 2 berarti 12H+, ditambah 5 kali 2 berarti 10. Bagaimana anak-anak? Tidak bingung kan? Bagaimana anak-anak? Semoga masih semangat ya. Ini adalah langkah terakhir kita. Langkah yang ketujuh adalah hitung kembali masing-masing unsur dalam persamaan reaksi redoks lengkap. Reaksi reduksi, jadi 5 PbO2 ditambah 20H+ tambah 10 emin menjadi 5 Pb2+ ditambah 10 H2O. Kemudian kita jumlahkan dengan reaksi oksidasinya 2 MnO ditambah 6 H2O menjadi 2 MnO4- tambah 12H+ tambah 10 emin. Maka reaksi redoksnya, persatuan antara reduksi dan oksidasi, menjadi 5 PbO2 ditambah 20H+ ditambah 2 MnO ditambah 6 H2O. Jadi sebelah kiri kita jumlahkan menjadi sebelah kanan juga sama kita jumlahkan. 5 Pb2+ tambah 10 H2O ditambah 2 MnO4- ditambah 12H+. Sekarang kita amati bahwa di kiri ada 10 elektron, kemudian di kanan ada 10 elektron, maka akan saling meniadakan. Jadi 10 elektronnya akan habis. Nah, berikutnya adalah 20H+ di kiri, kemudian di kanan ada 12H+, maka akan tersisa 8H+ di kiri. Sedangkan H2O di kiri ada 6H2O dan di kanan ada 10H2O, maka akan tersisa 4H2O di kanan. Sehingga reaksi redoksnya menjadi lebih sederhana. 5 PbO2 ditambah 2 MnO ditambah 8H+, sisa yang tadi, kemudian menjadi 5 Pb2+ ditambah 2 MnO4- ditambah 4H2O, sisa dari H2O yang tadi. Kita jumlahkan, Pb di kiri ada 5, di kanan ada 5, Mn di kiri ada 2, di kanan juga ada 2, kemudian O di kiri 2 kali 5, 10, ditambah 2, 12, di kanan O 4 kalikan 2, 8, ditambah O kali 4, 8 tambah 4 juga 12. Kemudian H di kiri ada 8 dan H di kanan juga ada 8. Maka reaksi redoks kita sudah setara. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kalian sudah belajar tentang penyetaraan reaksi redoks setengah reaksi untuk reaksi yang berlangsung dalam asam. Nah, bagaimana jika dalam basa? Kalian tinggal menambahkan OH- sejumlah H+ pada kiri dan pada ruas kanannya. Nanti di lain kesempatan kita akan mencoba soal-soal penyetaraan redoks untuk reaksi dalam asam dan juga dalam basa. Terima kasih anak-anak atas kesempatannya. Selamat belajar. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.